biasa-biasa aja ya Michael ya. Ini sudah Ah, dikirim ini. Michael. Oke. Ingat Michael, yang nuntaskan ini menyelesaikan nanti vaksin apa Michael? Nusantara, Pak. Ah, Bentar ya, Pak. Ini lagi masuk. Nah, masih dikirim ke HP saya. Padahal waktu itu nggak ada efek samping. Bulan apa itu ya, Pak? udah sebulan lebih Michael, tapi tidak ada efek samping. Anak 10 tahun di depan saya malah dia tambah sehat Michael. Istri Bapak juga, anak-anak juga dapat, Pak ya? Yes, pokoknya nanti akan mereka biar ngomong sendirilah. Tapi anak 10 tahun malah tambah sehat Michael. Iya, Pak. Siap. Sebentar, ini masih Jadi saran saya tetap vaksin Nusantara aja Michael. Iya, Pak. Ini dengar-dengar saya di berita kalau vaksin Nusantara itu nanti jadi booster yang bagus, Pak. Nah, ini katanya bisa nanti. Nah, ini sebentar. Kalau saya sih pengalaman sekali seumur hidup. Iya, sebentar. Sebentar, Pak. Saya lanjutkan dari yang tadi ya, Pak ya. Ya, langsung aja, langsung Michael. Ini video dari Pak Terawan ya, Pak ya? Ini dapat Michael, penting dengerin aja. Sel dendritik dipilih usai berkaca pada kejadian SARS di Cina 2002 silam. Vaksin Nusantara diklaim sebagai vaksin pertama di dunia yang menggunakan pendekatan sel dendritik. Pendekatan ini membuat vaksin tidak memiliki kandungan virus corona yang sudah dilemahkan dan ikut disuntikkan ke dalam tubuh. Sel dendritik dalam vaksin Nusantara merupakan komponen dari sel darah putih yang dimiliki setiap orang, lalu dipaparkan dengan antigen protein S dari virus penyebab COVID-19 yakni SARS-CoV-2. Selanjutnya, sel dendritik yang telah mengenal antigen ini akan diinjeksikan ke dalam tubuh kembali. Ketika diinjeksikan ke tubuh, sel dendritik yang sebelumnya sudah menjalani masa inkubasi dan diperkenalkan dengan rekombinan antigen SARS-CoV-2 akan memicu sel-sel imun lain. Sel-sel imun ini akan membentuk sistem kekebalan memori terhadap SARS-CoV-2. Cara mengeluarkan sel dendritik dengan mengambil darah orang yang akan divaksin, kemudian diolah di laboratorium untuk menumbuhkan sel dendritik. 2-3 hari masa inkubasi sel diberikan antigen. Antigen ini tidak disuntikan ke tubuh, tetapi diberikan langsung ke sel dendritik di laboratorium. Vaksin Nusantara hanya perlu 8 hari untuk mencampurkan komponen antigen beragam varian baru. Setelah sel tumbuh, baru kemudian disuntikkan kembali kepada tubuh yang sama. Vaksin lainnya seperti vaksin Sinovac, Pfizer, AstraZeneca mengandalkan sel dendritik yang sudah ada di dalam tubuh manusia. Sementara vaksin Nusantara mengeluarkan sel dendritik dari dalam tubuh lalu diinjeksikan kembali dalam tubuh. Sangat berbeda dengan keefektifan vaksin konvensional yang sangat menurun menghadapi mutasi varian baru. Vaksin Nusantara mampu menghadapi mutasi varian baru dalam waktu beberapa hari saja. Hal itu dikarenakan vaksin konvensional saat diinjeksikan ke tubuh akan mencari sel dendritik untuk memunculkan imunitas dan membutuhkan jangka waktu lama. Sedangkan vaksin Nusantara yang berbasis dendritik sel akan langsung aktif saat diinjeksikan, sehingga sangat menaikkan imunitas dan antibodi tubuh. Guru Besar Molekuler Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dan Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin Profesor Dr. Hewan Hairul Anwar Nido mengatakan bahwa hasil analisis laboratorium terhadap relawan vaksin imunoterapi Nusantara tahap kedua sangat bagus karena tidak dijumpai kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPI dan tidak banyak dijumpai hal-hal yang fatal. Saat rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 7 DPR RI di ruang rapat Komisi DPR RI 16 Juni 2021, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto menjelaskan jika vaksin berbasis sel dendritik vaksin Nusantara buatan Indonesia. Dr. Terawan menunjukkan satu kotak berisi perangkat vaksin tersebut. Dalam perangkat di kotak tersebut menyatakan 90% lebih bahan produksi sudah ada dan dibuat di Indonesia.
Hanya 2 bahan berasal dari Amerika Serikat. Komisi 7 DPR RI setuju melanjutkan riset pengembangan vaksin Nusantara. Dan saat ini laporan uji klinis fase 2 vaksin Nusantara telah dilaporkan ke WHO dan selangkah menuju uji klinis tahap 3 untuk menjadi solusi pandemi. Vaksin Nusantara asli karya anak bangsa, bukan produk dari luar, dan tercatat Made in Indonesia. Vaksin Nusantara dapat diproduksi massal pada tahap awal 5 juta vaksin kit per bulan dan akan meningkat menjadi 10 juta vaksin kit per bulan di bulan ketiga. Dan peningkatan produksi berikutnya sesuai kebutuhan. Saat ini vaksin COVID-19 sangat dibutuhkan oleh dunia. Jika diekspor, vaksin Nusantara karya anak bangsa ini juga mampu menghasilkan devisa untuk mengurangi current account deficit. Tidak seperti vaksin lain yang jelas akan menggerus cadangan devisa dan menaikkan current account deficit semakin tinggi. Saat ini negara lain seperti Turki, Malaysia, Filipina telah meminta uji klinis tahap 3 dilakukan di masing-masing negara. Namun hal tersebut ditolak oleh Dr. Terawan dan tim. Karena vaksin Nusantara harus menjadi legacy Indonesia karena merupakan karya Indonesia, buatan Indonesia. Vaksin konvensional membutuhkan biaya mahal untuk riset dan pengembangan. Vaksin Nusantara tidak membutuhkan banyak biaya dan murah. Bahkan biaya pengiriman vaksin Nusantara diklaim rendah karena tidak membutuhkan alat penyimpanan dengan suhu minus 80 derajat Celcius dan sebagainya. Selain itu, bahan baku pengolahan vaksin Nusantara cukup mudah dan bisa dikirim ke beberapa fasilitas kesehatan. Saat ini korban di bumi pertiwi yang positif sudah mencapai lebih dari 4 juta orang dan yang meninggal karena pandemi COVID-19 sudah di atas 130.000 jiwa. Akankah kita harus menunggu korban berjatuhan lebih banyak lagi? Keputusan Presiden sebagai Panglima Perang tertinggi sangat ditunggu untuk segera mengaplikasi senjata untuk melawan musuh yang semakin ganas ini, yaitu vaksin Nusantara, karya anak bangsa yang sudah terbukti efektif dalam uji klinis fase 2 dan sudah dicoba diaplikasikan oleh pejabat-pejabat tinggi negara maupun tokoh-tokoh masyarakat dengan hasil yang sangat luar biasa. Tinggal selangkah lagi senjata bisa digunakan, yaitu keputusan Panglima Perang tertinggi untuk memberikan komando pelaksanaannya agar merah putih tetap berkibar di dirgantara dunia. Iya Pak Daud. Ya, gitu Pak Michael. Iya Pak. Jadi sekarang tergantung keputusan Presiden, Michael. Yes. Nah, makanya kita doakan rakyat Indonesia berdoa untuk Presiden Jokowi supaya diberi kekuatan untuk segera vaksin Nusantara se-Indonesia, Michael. Wah, dahsyat Pak. Kira-kira kapan Pak? Tahun depan Pak? Ya tergantung Pak Presiden Jokowi, Michael. Tergantung doanya umat Tuhan berdoa menggerakkan hati Presiden. Pak Daud, langsung telepon aja Pak. Pak Daud telepon Pak Presiden. Kenapa Pak? Tidaklah. Kita tidak, Michael. Bukan kelasnya, bukan. Tapi Jenderal Muldoko sudah divaksin Nusantara, Michael. Oh gitu ya Pak. Wah, jadi ini pertama kali kita dengar Pak Muldoko divaksin Nusantara ya Pak. Iya, banyak pejabat, Michael. Iya. Mereka kan tidak mau yang uji coba. Iya. Siapa? Jadi tapi yang pasti bagus lah, Michael. Iya. Wong DSA-nya Bapak Terawan kan juga di dunia diakui, Michael. Iya Pak. Hanya RT aja yang bingung, betul nggak, Michael? Ya maksudnya kelas RT bukannya RT-nya, kelas RT, Michael. Iya Pak. Iya. Siapa? Kita doain aja lah, Michael. Iya, kita doain supaya pandemi segera selesai ya Pak ya. Iya, karena tahun depan kita semua belajar normal, Michael. Iya. Pendapat Pak Daud gelombang ketiga gimana Pak? Kita doa nggak jadi ya Pak ya? Kita doalah, Michael. Tapi ingat, Michael, Tuhan tuh hanya menggerakkan saya supaya kita berdoa untuk bulan Februari, Michael. Semua pada tanya-tanya apa ini Pak? Bulan Januari. Februari sampai bulan Juli, Michael. Oke. Apa itu Pak? Itu? Nggak tahu saya, Michael.
Ya makanya kita berdoa semua, Michael. Tiba-tiba tergerak ya Pak. Iya, yang jelas kan saya udah beritahu Michael tentang sejarah gimana kakek saya dulu mengambil darah temennya yang kena wabah, disuntikkan ke teman-temannya semua, Michael. Dan semua selamat, Michael. Ya. Nah, jadi saya kalau vaksin Nusantara tuh yakin karena apa, Michael? Saya ngalami sendiri. Bahkan ada anak 10 tahun divaksin, Michael, malah tambah kuat, Michael. Ya. Ada yang Ya, Pak. divaksin lain, Michael, ya divaksin lain malah ngene-ngene, Michael. Memang ada efek sampingnya karena reaksi tubuh. Iya, Pak. Ada demam panas. Kalau Nusantara tidak, Michael. Iya, Pak. Ya, Iya. Michael sudah divaksin berapa kali? Saya sudah 2 kali, Pak. Wah, saya hanya sekali seumur hidup. Nah, nanti yang ketiga vaksin Nusantara. Kalau sudah disetujui ya, Pak. Kalau saya kan udah ngomong dari dulu tidak mau yang kaleng-kaleng. Ya, siapa? Saya mau yang pasti.